Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Aulia Yuniarti. Saya dari Prodi PIAUD 1A. Di sini saya akan mempresentasikan 3 materi. Materi pertama adalah perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, perkembangan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. 1. Sejarah nasab keluarga Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Nabi SAW lahir dari keluarga Quraisy, keturunan Ismailiyah, salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam, putra Ibrahim alaihissalam. Hashim memiliki putra yang bernama Abdul Muthalib. Karena kedermawanannya, ia dipercaya memimpin suku Quraisy sebagai pengganti ayahnya. Namun Harb, putra Umayyah, tidak mengakui kepemimpinan Abdul Muthalib yang menjadikannya terusir dari kota Mekkah seperti ayahnya dahulu. 2. Peradaban pada masa Rasulullah SAW. Pertama, mendirikan masjid. Kedua, mempersatukan antara Ansor dan Muhajirin. Ketiga, kerjasama antar komponen penduduk Madinah, Muslim dan non-Muslim. 3. Dinamika setelah pembentukan konstitusi. Usaha-usaha awal yang telah dilakukan Nabi SAW di Madinah ternyata melahirkan dinamika masyarakat yang luar biasa, baik yang bersifat positif maupun negatif. 4. Berakhirnya kepemimpinan Nabi SAW. Nabi SAW wafat di usia 63 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Juni 632 Masehi. Penutupan kepemimpinan Nabi yakni dengan berangkatnya Nabi SAW untuk melakukan haji wada pada tahun ke-10 Hijriah. C. Perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. A. Biografi. Beliau termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, golongan pertama yang masuk Islam. Kemudian nama itu ditukar oleh Nabi SAW menjadi Abdullah. Sedangkan gelar As-Siddiq diberikan oleh Nabi SAW karena keteguhan imannya dan kebenarannya pada peristiwa Isra Mi'raj Nabi SAW. Sejak kecil beliau dikenal sebagai anak yang baik, sabar, jujur, dan lemah lembut. Beliau menjadi sahabat Nabi SAW sejak keduanya masih remaja. B. Masa pemerintahan. 1. Kebijakan pengurusan terhadap agama. 2. Kebijakan kenegaraan bidang eksekutif. C. Peradaban pada masa Abu Bakar. 1. Dalam bidang peranata sosial ekonomi adalah mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat. 2. Praktik pemerintahan Abu Bakar terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya. D. Wafatnya Abu Bakar. Tatkala Abu Bakar merasa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah, dia ingin melimpahkan kekhalifahan yang tidak menimbulkan konflik internal bagi kaum muslimin. Maka dipilihlah Umar bin Khattab sebagai penggantinya kelak. 2. Umar bin Khattab. Biografi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdillah bin Qard bin Razail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Dilahirkan di kota Mekkah 4 tahun sebelum perang Fijar, sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Al-Quduri baik 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Ide pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya materi yang kedua, sejarah pemikiran ekonomi Islam dan sejarah perkembangan sastra Arab. A. Sejarah pemikiran ekonomi Islam sebagai bagian integrasi Islam. Pembahasan mengenai ilmu ekonomi sesungguhnya telah berlangsung sejak diturunkannya Al-Quran kepada umat manusia. Para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai ilmu tersendiri. Baru muncul pada abad 19 oleh Alfred Marshall, sehingga ada kesan seolah
olah ilmu ekonomi terlahir dan berkembang di Barat dengan menafikan peran dunia Islam yang sesungguhnya sangat signifikan. Apalagi hal tersebut diperparah dengan tesis Great Gap. Analisisnya Jeff Scumpet menyatakan bahwa dunia ini berada dalam masa kegelapan selama kurang lebih 5 abad. Secara periodisasi ilmu ekonomi Islam ini dapat dibagi menjadi 3 tahap besar, yaitu fase pertama, fase yang sangat strategis dalam mengembangkan klasik teori ekonomi Islam yang dihasilkan selama kurun waktu 9 abad. Tahap kedua, masa di mana perkembangan ekonomi mulai mengalami stagnasi. Tahap ketiga, tahap kebangkitan kembali ekonomi Islam di pentas dunia. Hingga saat ini para ekonomi Islam masih melakukan proses reformulasi ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi dunia. Sejarah pemikiran ekonomi Islam dibagi menjadi 3 fase. Pada masa Rasulullah SAW, sebagai sumber pendapat Rasulullah SAW dari kaum muslimin, yaitu zakat, usr, wakaf, amwal fardu, nawaib, dan khusus. Dari non-muslim yaitu jizah, haraj, usr, ghanimah, fai, uang tebusan. Dari masyarakat umum yaitu pinjaman dari non-muslim atau muslim. Sejarah perkembangan sastra Arab. Pengertian sejarah sastra Arab adalah sejarah peristiwa masa lampau yang merujuk pada sebuah perubahan besar yang memiliki pengaruh yang besar pula. Sedangkan sastra pertama, sastra adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak. Kedua sastra dibatasi hanya pada mahakarya, great books, yaitu buku-buku yang dianggap menonjol karena bentuk dan ekspresi sastranya. Ketiga sastra diterapkan pada seni sastra, yaitu dipandang sebagai karya imaji. Selanjutnya materi terakhir, periode klasik 2 Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. A. Sejarah awal berdirinya Bani Umayyah. Bani Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abdi Syams ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang pemimpin kabilah Quraisy di masa jahiliyah. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan berkuasa sejak tahun 661 sampai tahun 750 Masehi dengan ibu kota Damaskus. Ia juga mengganti sistem pemerintahan muslim yang semula bersistem demokrasi menjadi sistem monarki hereditary. Kekuasaan turun-temurunan. Pendiri Bani Umayyah dilakukannya dengan cara menolak Ali menjadi khalifah, berperang melawan Ali dan melakukan perdamaian tahkim dengan pihak Ali yang secara politik menguntungkan Muawiyah. B. Latar belakang sosial politik pada masa Bani Umayyah. Setelah pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah, Ali ditikam oleh Ibnu Muljam, salah satu pengikut Khawarij. Kependudukan Ali sebagai khalifah kemudian dijabat oleh anaknya, Hasan bin Ali, selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan ternyata sangat lemah sementara pengaruh Muawiyah semakin kuat, maka Hasan membuat perjanjian damai. Perjanjian itu dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam suatu kepemimpinan politik. C. Perkembangan pendidikan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah sebagaimana disebutkan melanjutkan kekuasaan dari Bani Umayyah. Dinamakan Khalifah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah Al-Saffah ibnu bin Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa,
pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. A. Periode pertama 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. B. Periode kedua 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 945 Masehi disebut masa pengaruh Turki pertama. C. Periode ketiga 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1505 Masehi disebut masa kekuasaan dinasti Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. D. Periode keempat 447 Hijriah atau 1505 Masehi sampai 590 Hijriah atau 194 Masehi disebut masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. E. Periode kelima 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. G. Faktor pendiri Bani Abbasiyah. Faktor-faktor pendorong berdirinya Daulah Bani Abbasiyah adalah penyebab suksesnya diantaranya adalah A. Banyak terjadi perselisihan antara intern Bani Umayyah pada dekade terakhir pemerintahannya. Hal ini diantara penyebabnya adalah memperebutkan kursi kekhalifahan dan harta. B. Pendeknya masa jabatan khalifah di akhir-akhir pemerintahan Bani Umayyah. C. Dijadikan putra mahkota di kerajaan oleh Marwan bin Muhammad yaitu anaknya Abdullah bin Ubaidillah. D. Bergabungnya sebagai afrad keluarga Umawi kepada mazhab-mazhab agama yang tidak benar menurut syariah. E. Hilangnya kecintaan rakyat pada akhir-akhir pemerintah Bani Umayyah. F. Kesombongan pembesar-besar Bani Umayyah pada akhir pemerintahannya. Ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan pada periode klasik tidak bisa dilepaskan dari usaha penerjemah berbagai buku berbahasa asing seperti Yunani, Persia, dan Sanskerta sebagaimana diuraikan di atas. Puncak perkembangan kebudayaan dan pemikiran Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbas, akan tetapi tidak seluruhnya berawal dari kekreatifan bangsa dan Bani Abbas sendiri. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.